gigi taringnya di depan apa di belakang? Ini di depan. Di depan. Assalamualaikum teman-teman. Kita masih di Loh Liang dan kita masih ada di kantor seksi Taman Nasional Komodo yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya sih ini sebenarnya areanya itu masih masuk administrasinya ini ya Bang, Manggarai Barat. Manggarai Barat. Kita dapat kabar barusan ada yang ngasih info bahwa ada ular katanya di laut dan komodo juga ya. Komodo juga. Ular dan komodo itu berkaitan karena mereka reptil. Tapi di sini kayaknya lebih menarik kalau untuk di-review. Yuk, kita lihat Bang. Yap. Ada ular laut katanya. Nah, apalagi kan pakai tools, alat untuk safety-nya Mas Ahmad selama 17 tahun terakhir itu berinteraksi dengan komodo dan ini keramat banget ini. Sekarang aku pakai buat interaksi sama ular. Wah, iya bener Latika Oda. Wah. Oke teman-teman, ini kita nggak ada setting ya, maksudnya kita nggak taruh ini anak di sini. Di sebelah situ ada komodo tidur. Mungkin Urfan bisa ke sebelah sini, jangan di situ Urfan, karena komodonya Terlalu bisa berbahaya untuk kamu. Oke. Di sana ada Varanus komodoensis atau biawak komodo dan ini yang luar biasa adalah aku baru tahu kalau Latika Oda colubrina atau Aruba itu bisa sampai segede gini. Gila, ini sih maksimal size banget, kayaknya udah gede banget ya. Kalau kita perhatiin ternyata warnanya kalau dia udah adult itu cenderung lebih ke arah kebiruan ya Bang. Ya. Kalau kecil kan putih ya. Oke, ini masih kerabat ya, masih kerabat dari bungarus sebetulnya. Bungarus SP. Yang ada di daratan itu ular welang CS itu ya. Tapi untuk sub dari spesiesnya itu masuknya dia masih alipet. Atau keluarganya kobra-kobraan, kayak king cobra, ular welang, kemudian ular cabe dan beberapa family atau keluarga alipet sendiri. Ini ular laut kan sebenarnya Ji ya? Ular laut, dia ciri-cirinya adalah ini sih harusnya dihindari dan kalian harus menggunakan ini untuk menjaga kepala karena bagian yang sangat berbahaya dari ular itu adalah yaitu bagian kepalanya ya. Jadi kalau untuk bagian sininya ini nggak ada bisa atau nggak ada racunnya. Nah ini bisa diginiin buat jadi kalian bisa untuk sentuh bagian ekor untuk analisa. Nah ini ular laut memiliki karakter yang pasif sekali. Jadi bukan berarti mereka jinak, tapi mereka pasif. Bukan berarti juga mereka tidak akan menyerang kalau nggak merasa terancam. Nah di sini keseluruhan ular laut itu memiliki anatomi tubuh yang unik di bagian ekor. Di mana ekor mereka sudah berevolusi karena mereka banyak menghabiskan aktivitasnya di air. Jadi ekornya jadi kayak dayung gini ya. Pipi ya Bang, untuk mereka berenang. Mereka ini adalah perenang yang ulung teman-teman. Dan mereka juga ternyata sesekali ke daratan untuk menjelajahi areal darat. Padahal makanan alaminya pure ikan, kemudian moa atau belut karang. Dan mereka juga makan cumi-cumi juga. Dan mereka ular laut tapi bisa di darat ya, pada dasarnya mereka pakai paru-paru juga bernafasnya Ji. Betul ya. Sama, iya. Jadi ular laut itu nggak pakai insang ya untuk bernapasnya. Mereka adalah hewan yang sama kayak kita bernapas dengan menggunakan paru-paru. Dan mereka ini ternyata juga hewan bertulang belakang Bang. Hydropidae itu dibagi dari dua kelompok, yaitu kelompok yang emang kelompok air sejati yang dia hidup di dalam air terus, yang nggak pernah ke atas. Mereka berkembang biak dengan cara ovovivipan. Jadi beranak. Jadi bertelur dalam Iya, dalam perut kemudian diberusui jadi anaknya. Pada dasarnya bertelur. Tapi dia keluarnya anak. Keluarin anak. Kayak anaconda ya mungkin. Betul. Boa, kemudian beberapa spesies kolibri juga ternyata ada yang seperti itu. Di daratan pun ada yang kayak gitu. Nah, tapi yang kolobrina ini, yang Latika Oda ini, dia bertelur Bang. Di sarang-sarang itu di antara tepian-tepian ya pasir kayak gitu. Ini
Unik, ini izin boleh nggak kalau kita analisa untuk interaksi gini mah nggak apa-apa ya? Ya, Maksudnya kan penting kita safety kita saja. tidak mengganggu dia terlalu jauh gitu ya. Di sini ini enak sekali. Ini kayak udah disediain alam di mana si ular ini itu nggak di bawah, dia naik ke atas untuk kita review, untuk kita kenalkan ke kalian bahwa ternyata kekayaan ekosistem dari Pulau Komodo itu tidak hanya komodonya, ada juga spesies reptil lain seperti ular. Dan bukan hanya ular laut, di daratnya juga ada spesies Daboia siamensis, kemudian ada juga Trimeresurus insularis yang warnanya bermacam-macam, ada hijau, kuning, dan kabarnya ada yang biru juga. Wow. Tapi sayangnya kami selama di sini belum bisa menjumpai jenis itu. Namun yang lebih eksklusif adalah ternyata tidak diduga, tidak disangka, kita malah disajikan dengan Yang nggak biasa ketemu malah ya. itu, man. Bahkan beberapa orang kabarnya jarang sekali bisa menjumpai ular laut di sekitaran sini ya, Bang ya. Tapi yang ini memang dia kemarin kan minggu lalu kita kesini juga. Kita kayaknya memang dia senengannya sering nongkrong di sekitar dermaga ini. Minggu lalu gitu. kita ketemu di ini. Dan mungkin ada beberapa ular laut yang bisa dijumpai di sini, Bang. Kalau yang setahu saya sih cuma ini saja. Karena ya saya memang selama ini Bangun kita banyak meneliti komodo, cuman kalau ular saya nggak terlalu paham juga nih. Mungkin saya banyak belajar juga yang dipanjin tentang ular laut. Boleh, Bang, mungkin mau bertanya seputar apa gitu. Ya. Jadi ini kan kalau setahu saya ular laut ini kan termasuk salah satu ular yang paling berbisa ya Ji ya? Betul. Ya. Justru, tapi dia tidak jarang tidak jarang menggigit orang. Ya, Dan jarang terus sekali. Kenapa sih dia perlu bisa yang begitu kuat Ya. gitu Ji? Ya. Ular laut ini kan hidupnya keras ya, lingkungan dia tinggal keras, yaitu di dalam laut. Dan itulah yang membuat evolusi terjadi akhirnya. Oke. Jadi dengan keterbatasan yang ia miliki, akhirnya evolusi itu membuat bisa atau racun dari ular laut menjadi lebih kuat. Iya. Jadi bukan berarti ular ini jadi kategori ular paling mematikan di bumi, Bang. Enggak juga, tapi untuk ular dengan bisa yang kuat dalam artian sangat mematikan itu adalah ular laut. Karena dia harus bisa membunuh mangsanya itu cepat. Dan ikan nih, Ji, Ikan. di dalam air. Iya, Ya, makanya mungkin kalau dia nggak- butuh bisa yang kuat tuh karena di Betul. dalam air bisanya bisa aja Bisanya kemana-mana. kemana-mana. Selain itu juga dia kalau misalkan lagi makan belut karang, itu kan dia giginya juga Morail itu morai ya. kan gigitnya kuat banget. Kalau dia keduluan buat digigit sama si morai, dia bisa mati. Makanya kalau dia gigit morai duluan, dia yang menang. Dia ini memiliki bisa kuat, tapi taring bisanya pendek, Bang. Oh gitu. Iya, makanya kalau dia nggak ngigit telak, itu jarang sekali bisa sampai sistemik. Jadi cuma fase lokal yang terjadi. Akhirnya tidak akan berpengaruh apapun terhadap orang. Oh gitu. Makanya kalau digigit ular laut katanya ada juga yang bilang nggak berbisa kok, ya pernah digigit tapi nggak kenapa-napa karena tidak nancep giginya, Oh, jadi bisanya tidak masuk, tidak terinjek ya. Akhirnya cuma luka bekas koetan dari gigi taringnya aja. Ini Dan- gigi taringnya di depan apa di belakang? Ini di depan. Depan. Jadi bukan tipe gigi taring di belakang atau di tengah. Ini memang dia punya gigi itu ya di depan seperti kobra karena masih keluarganya elapid. Ini yang aku lihat, aku pengen lihat dari kloakanya. Di sini pasti ada kloaka. Nah ini, jangan betinanya tuh. Iya. Itu dari situ. ini kita bisa lihat dengan cara mudah, dengan di kuping juga bisa. Nah, ini tidak keluar epipenisnya ya. Jadi ini betina. Jadi kalau komodo kan harus ribet ya. Iya, karena Ditangkap dulu, dibalik, kemudian baru diseksing. Wah, itu setengah mati pasti susah. Kalau ular tuh bisa cuma disentuh gitu aja dan kita lihat itu bisa tahu ini adalah betina atau jantan. Ini betina ternyata, teman-teman. Dan kebanyakan ular laut tuh betinanya lebih besar ukurannya, Bang, daripada jantan. kebalikan sama komodo ya. Iya, Kalau komodo kebalik sama betinanya komodo. kecil ya. King Cobra itu jantannya lebih besar, Bang. Sama kayak komodo. Oke. Makanya aku bilang kan kemarin cerita bahwa ada kesamaan antara komodo dengan King Iya. Cobra, yaitu dari banyak hal. Termasuk dari jantannya King Cobra itu lebih besar daripada betina King Cobra. Ini adalah ular dengan bisa paling kuat, ya, bisa yang sangat mematikan dan paling kuat di bumi. Tapi ada lagi ular yang memang sangat mematikan kalau dikaji dari jumlah gigitan yang terjadi pada manusia di tempat tersebut, yaitu inland taipan atau taipan pesisir yang dari Australia. Di Indonesia pun ada taipan daratannya Papua. Namun taipan yang di Papua itu tidak lebih mematikan dari ular laut ataupun ular taipan yang di Australia sana. Jadi bisa dibilang kalau ular yang paling mematikan di bumi itu adalah ya taipan daratannya Australia atau inland taipan, dan itu benar-benar sangat luar biasa. Dia memiliki kecepatan yang seperti black mamba, kemudian dia memiliki serangan yang bertubi-tubi seperti king cobra, dan dia memiliki kekuatan bisa yang sedikit lebih kuat daripada
ular laut. Gila nggak coba? Kombinasi ular-ular Kombinasi berbahaya. ular berbahaya ada di dia. Dan yang beruntung adalah tidak ada di Indonesia. Tapi hati-hati loh ya, ular. Mau jatuh kamu ya. Tapi ini pegangan. Jadi ekor sama seperti halnya satwa lain. Ekor ular ini pun ternyata digunakan oleh ular ini untuk berpegangan. Tadi dia mau jatuh terus pegangan ya, ekornya megang ke sini loh. Jadi multifungsi ya. Multifungsi. Iya. Dalam dayung. Mengikat. Ini enak ya observasi kayak gini, bisa lihat banget ya kelakuan dia langsung di alam kayak gini. Dan ini lama sekali loh. Dari tadi kita nungguin momen dimana dia tuh turun ke bawah. Karena jenis Laticauda colubrina ini kan dia bukannya ular yang hidup atau aktif secara diurnal. Dia juga Bentar, ada sesuatu yang menarik perhatian saya kayaknya di sini. Ular ini sepertinya di bagian lehernya itu ada luka, Bang. Oke, ada luka yang terlihat sangat Vincent, lihat dong. Lihat dulu itu bagian leher sisi kiri. Iya deh, kayaknya kamu luka. Kamu luka kenapa itu? Ini bisa jadi karena gigitan morai ini. Nah ini resiko yang emang mereka alami ketika mereka berkelahi dengan morai eel atau belut morai yang biasa hidup di karang ya. Belut laut itu lihat itu bentar. Coba kita lihat. Lihat kan? Itu gigit apa kamu tuh? Nah itu. Ah benar. Ada luka ya. Oh. Ada luka ini. Ini sih, lihat sih. Ini harus kita lihat. Nah ini lukanya. Oh benar. Bagian bawah ya. Iya, ini lukanya kan di dekat leher nih. Ini bisa jadi betul ketika mereka berusaha untuk menggigit mangsanya, pertarungan tuh biasa terjadi. Mungkin sama nggak sih Bang sama komodo? Makanya kalau Panji lihat kan di komodo jantan bisa ada perkara Di lehernya ya. leher cakaran. Bisa cakaran, bisa kena gigit babi juga kan kalau lagi ini. Sama seperti halnya komodo, ternyata betul teman-teman, alam itu juga luar biasa, penuh kemisteriusan dan penuh teka-teki. Ini barusan kita lihat ular ini ternyata di bagian bawah, bagian dorsal ya Bang ya. Bagian dorsal, ventral, bagian ventralnya itu ada luka di sini dan itu bolong. Ini bisa jadi kami curigai itu kayaknya bekas kena gigit morai atau makanannya. Nah itu jangan khawatir karena reptil itu memiliki kemampuan yang luar biasa ya Bang. Kayak komodo, Iya komodo kan? aja berantem sampai berdarah Iya. tapi besoknya Sembuh lagi, tanpa harus diobatin. Itu yang luar biasa, apalagi ada kayak kemampuan untuk ganti kulit, istilahnya shedding. Jadi kulit lama yang bisa bekas luka, jamur apa segala macam dibuang, diganti sama kulit baru. Dan itu luar biasa lah. Ini itu bukan Panji yang lakuin. Itu dia jatuh sendiri. Ya. Itu enggak aku yang jatuhin. Ya, betul enggak, Bang? ya. Itu dia sendiri loncat itu kayaknya. Gitu ya. Maksudnya tuh lucu gitu, dia bukan jatuh, loncat loh dia. Kayak ular-ular yang emang dia posisinya ada di pohon, terus dia mau pindah satu tempat ke tempat lain, dia loncat. Nah ini dia kayaknya sih udah mulai mau turun, masuk ke air lagi. Betul, nanti di bawah itu kan air kan. Iya, di bawah ini langsung air, kita lagi ada di dermaga teman-teman. Dan di belakang sana Big Boss lagi tidur, perhatiin kita dari jauh. Matanya mulai teman-teman. Oke, ini masih di sini dia. Kita lihat masih beraktivitas dengan kepalanya meret-meret. Itu bukan karena dia takluk ya teman-teman, mitosnya kayak gitu. Itu ada namanya Jacobson istilahnya tuh, sama di semua reptil kayak Sama kayak komodo, komodo Bang. Di komodo juga punya Jacobson ya Bang ya. ya. Iya, Jacobson juga. Itu fungsinya buat ngedeteksi bau teman-teman. Kalau kalian bau ketek ya itu bisa kecium. Wow, luar biasa sekali. Aku sebelumnya pernah menemukan Laticauda colubrina itu di Pangandaran, dan itu ukurannya nggak besar Bang. Lebih kecil ini. Lebih kecil dari ini, dan ini besar sekali untuk ukuran ular laut yang aku temukan seumur hidupku beneran. Pertama kali gua nemuin ular laut segede gini, gila sih, ini gede banget sumpah teman-teman. Dia udah mau ke laut. Iya. Waktunya mungkin dia cari mangsa. Cukup ya kita untuk mengenali jenis ular yang ini. Makasih aja ya. Aku yang makasih abangku. Kita bisa sharing kan, maksudnya kan betul. pastilah secara pengetahuan juga abang Ya. udah sangat banyak mempelajari Ya. ular ini kan. Ya. Panji sendiri yang justru malah kurang nih Bang tentang paham dari Laticauda. Laticauda. Karena di tempatku itu sulit sekali untuk bisa nemuin Laticauda. Iya, karena kan di laut kan, Iya. kan di hutan-hutan Di hutan, aja. apalagi di sana kan udah banyak sekali penduduknya, Ya. membuat pasti populasinya Laticauda berkurang. Kalau di sini, aku bisa jumpa sama Laticauda yang gedenya itu gede banget nggak? Ini lebih dari 1,5 meter loh barusan Iya, ukurannya. Kalian bisa follow
Komodo Survival Program untuk setiap programnya atau kegiatannya di Instagram mereka, di official Instagramnya di sini teman-teman, biar nggak penasaran dengan kegiatannya Bang Ahmad dan rekan-rekan untuk meneliti komodo dan kehidupannya. Nah, serta bisa juga follow Instagramnya Taman Nasional. Boleh. Itu di Taman Nasional Pulau Komodo ya Bang. Taman Itu Nasional ada Komodo. Taman Nasional Komodo di sini. Kalian bisa dapetin banyak informasi seputar Taman Nasional, itu aktif banget. Itu di Instagramnya mereka di sini ya. Nah, kalau untuk Instagram pribadinya mereka biar kita tanya aja. Ada nggak Ahmad Instagram Saya pribadinya? kebetulan tidak terlalu di medsos. Oh, enggak ya? Ya di lembaga Berarti- kita sih yang di Komodo Survival. Ya, langsung aja yang tadi. Kalau Om Jackson Sama. Di lembaga aja. di luar balai biasa, mereka tidak eksis untuk diri pribadi di sini. Mereka adalah para orang-orang yang luar biasa yang banyak mengumpulkan data dan meneliti karakteristik dari komodo dan lain-lain dan alamnya untuk alam sendiri. Top. Ayo Bang, Yuk. kita ke kantor seksi lagi. Ya. Kayaknya biar nggak keganggu juga, kasihan si Big Boss Iya, ya. kasihan Dik Bos. Yuk. Big Boss-nya lagi istirahat.